Waktu kita terbatas. Belum tentu tahun depan Anda akan melihat saya lagi. Belum tentu. Dan antum pun juga belum tentu antum akan bertemu saya lagi. Wallahu a'lam. Segala rahasia telah Allah simpan. Maka tidak ada yang tahu menjamin kapan kita akan hidup. Minggu depan wallahu a'lam, atau bulan depan, atau mungkin tahun depan. Umur saya sekarang saat ini 36 tahun. Usia Habib Mundir itu 40 tahun. Kalau saya wafat di umur 40 tahun mengiringi Habib Mundir, berarti Anda melihat saya tinggal 4 tahun lagi. Ini semua orang pasti mempersiapkan hari bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Habib Mundir sudah menjelaskan dalam satu kisahnya, saat ini umur saya 37 tahun, kata Habib Mundir. Maka jika ada sesuatu terjadi di usia 40 tahun, saya titipkan majelis ini kepada antum semua. Dan saya pun mengatakan, usia saya sekarang 36 tahun, jika sesuatu terjadi, entah itu tahun depan atau pada usia saya 40 tahun, saya titipkan majelis ini kepada antum semuanya. Mudah-mudahan antum semua menjadi orang-orang yang bisa membuat bangga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah Allah berikan berupa ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini adalah permata yang paling dimuliakan oleh Allah. Maka tidak diizinkan seseorang menimba ilmu kecuali memang diizinkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Diceritakan dalam satu tarikh tentang riwayat baginda Nabi besar Muhammad, yang mana riwayat tersebut menunjukkan betapa perhatian Rasulullah dengan para sahabatnya. Suatu ketika Nabi Muhammad ini mendapati satu sahabat yang sudah beberapa hari dan sampai beberapa minggu tidak kunjung hadir dalam majelis ta'lim. Maka baginda Nabi menanyakan kepada para sahabat, aina fulan bin fulan, mana itu fulan bin fulan yang mohon maaf kaki dan tangannya tidak sempurna. Kakinya tidak sempurna, tangannya juga tidak sempurna. Ditanyakan oleh Rasulullah, mana sahabat kita yang memiliki tangan dan kaki tidak sempurna itu kemana? Biasanya kok hadir. Maka akhirnya sahabat yang lain mencari tahu keberadaan beliau yang dicari oleh Nabi Muhammad. Pada akhirnya beliau Rasulullah mendapatkan kabar bahwa sahabat ini wafat, telah meninggal. Dan akhirnya Nabi Muhammad begitu cintanya kepada sahabat, begitu cintanya kepada mereka yang hadir majelis ta'lim, Rasulullah pun berangkat takziah sekaligus berziarah.
berziarah Rasulullah dan melaksanakan sholat ghaib berada di makam. Itu salah satu dalil orang boleh melaksanakan sholat di kuburan. Kapan? Untuk sholat ghaib. Jadi ada beberapa orang yang memang mereka ini usil atau memang hatinya berpenyakitan, wallahu a'lam. Di situ ada gambarnya Habib Umar, di sampingnya ada Habib Attos dan para habaib. Beliau lagi sholat di hadapan makamnya Habib Mundir Al-Musawa. Apa tulisan di bawahnya? Inilah penyembah kubur yang sholat kiblatnya berada di kuburan. Ini menandakan ya ikhwan, bahwa dakwah kita telah dilihat oleh semua orang. Maka tentunya mereka yang telah menghina majelis taklim, yang menghina amaliyahnya Asy'ariyah, An-Nahdhiyah, yang menghina ziarah kubur, yang sampai menghina melecehkan para ulama kita, ini pertanda keputusasaan mereka. Orang kalau putus asa nggak bisa nyaingi, biasanya menggunjing dan memfitnah, juga mencaci maki. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki kita, bahkan memfitnah kita, itu adalah orang-orang yang memang Allah takdirkan untuk mengabulkan dan mengijabah dakwah kita. Kasihan mereka, itu mereka yang perlu dikasihan, itu orang-orang seperti itu. Mereka yang usil kepada majelis ta'lim, usil kepada majelis maulid, usil kepada amaliyah Asy'ariyah dalam tasawufnya Al-Ghazali. Ini mereka mencaci maki kita, ini putus asa mereka. Bagaimana cara membuat mereka kembali kepada Allah? Berikan doa kita kepada mereka, jangan dibalas dengan caci maki, terutama di medsos. Hindari perdebatan antara umat Islam berada di medsos. Makanya siapapun nih pemegang akun beberapa yang mengatasnamakan kami, mengatasnamakan Husin Ba'akil, entah itu siapapun mereka, saya himbau, apabila di situ ada pergunjingan, perdebatan masalah khilafiyah, maka segera orang tersebut untuk diblokir dan dikeluarkan dari grup. Keluarkan dari grup. Ini umat Islam bukan butuh berdebat, namun umat Islam saat ini butuh ukhuwah, butuh bersatu. Mudah-mudahan hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi Muhammad pun beliau berziarah dan sholat di situ. Nabi Muhammad ini memiliki pandangan lebih daripada manusia biasa. Jangankan ada yang ada di hadapannya di alam kubur, sampai ke langit 7 pun dapat dilihat oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya Rasulullah pun bertanya, wahai sahabatku, bagaimana keadaanmu di alam kubur ini? Bagaimana kondisimu saat ini? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, anta habibullah, engkau adalah kekasihnya Allah. Anta a'lam binafsi, engkau tahu melebihi daripada diriku sendiri. Itu orang yang punya adab kayak begitu. Jika kita berhadapan dengan orang yang alim, berhadapan dengan orang yang kita anggap sebagai guru, sebagai mursyid, jangankan kita untuk menyalahkan mereka, berpikir kita yang benar saja tidak boleh. Itu mursyid thariqah itu kayak begitu modelnya. Orang kalau menjadi santri, menjadi seorang murid, selalu berprasangka baik kepada gurunya atau berpikir positif kepada gurunya. Ini menunjukkan sahabat yang sudah di alam kubur ditanya oleh Rasulullah, jawabannya apa? Engkau yang lebih tahu daripada diriku ya Rasulullah, bagaimana keadaanku sekarang. Engkau tahu ya Rasul, aku ketika berangkat menuju masjidmu untuk duduk di majelis ta'lim yang kau biasa ajarkan, aku membutuhkan waktu untuk merangkak selama 3-5 jam. Merangkak dari rumahnya sampai menuju ke majelis ta'lim, ini merangkak ngesot.
Ngesot membutuhkan waktu 3-5 jam. Begitu sampai beliau pun mempersiapkan diri hingga zuhur beliau itu berangkat. Itu berarti jam 5 baru sampai. Beliau bercerita, saya berangkat itu biasanya jam 8 pagi. Berangkat sampai di tempatmu zuhur ya Rasulullah. Maka aku pun menjaga wudu. Aku tidak batal wudu sampai sholat isya. Jadi beliau itu berangkat mulai zuhur, mulai jam 8 pagi sampai zuhur, terus sampai asar, maghrib, isya pulang, ngesot lagi. Dari rumah beliau istirahat, makan sehari sekali. Nanti setelah subuh beliau pun menangis, ya Allah, aku tidak ada kemampuan untuk kembali ke masjid, merangkak 5 jam. Maka beliau pun mempersiapkan hari berikutnya jam 8 pagi sudah berangkat lagi, menuju ke majelisnya Rasulullah. Dan itu pun dilakukan sampai beliau wafat. Apa yang beliau sampaikan? Ya Rasulullah, aku menyesal. Apa yang kau sesali? Kenapa? Aku cuman merangkak kok cuman 5 jam. Harusnya aku kalau tahu kenikmatan seperti ini hadir di majelis taklim, fa wallah, demi Allah, jangankan aku merangkak, aku berjalan dengan 2 kelopak mataku akan aku datangi majelis taklimnya Nabi Muhammad. Jangankan merangkak, berjalan dengan 2 kelopak mata akan aku datangi kalau balasannya seperti ini di alam kubur. Maka bersyukur kita di majelis taklim ini, di masjid yang mubarakah ini, kita bersama-sama sholawat dan ba'dal isya kita akan lakukan sedemikian istiqomah insyaallah, dan senantiasa kita hadir. Waktu kita terbatas. Belum tentu tahun depan Anda akan melihat saya lagi. Belum tentu. Dan antum pun juga belum tentu antum akan bertemu saya lagi. Wallahu a'lam. Segala rahasia telah Allah simpan. Maka tidak ada yang tahu menjamin kapan kita akan hidup. Minggu depan wallahu a'lam, atau bulan depan, atau mungkin tahun depan. Umur saya sekarang saat ini 36 tahun. Usia Habib Mundir itu 40 tahun. Kalau saya wafat di umur 40 tahun mengiringi Habib Mundir, berarti Anda melihat saya tinggal 4 tahun lagi. Ini semua orang pasti mempersiapkan hari bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Habib Mundir sudah menjelaskan dalam satu kisahnya, saat ini umur saya 37 tahun, kata Habib Mundir. Maka jika ada sesuatu terjadi di usia 40 tahun, saya titipkan majelis ini kepada antum semua. Dan saya pun mengatakan, usia saya sekarang 36 tahun, jika sesuatu terjadi, entah itu tahun depan atau pada usia saya 40 tahun, saya titipkan majelis ini kepada antum semuanya. Mudah-mudahan antum semua menjadi orang-orang yang bisa membuat bangga baginda Nabi Muhammad SAW. Kita melanjutkan apa yang telah kita bahas di pertemuan kita di majelis Ridwan biasanya. Wa min adab ujubi ta'atil qalb, di antara sopan santunnya hati, yaitu wa min ta'atil qalb, daripada ketaatan hati ini sopan santun kita kepada Allah, al-imanu billah wal yaqin wal ikhlas wat tawadhu. Salah satu sopan santunnya kita kepada Allah yaitu taatnya hati. Taat ini bisa jadi di keramaian atau bisa jadi ketika kita sendirian. Yang ketaatan yang benar-benarnya takwa apabila di keramaian kita pun taat, ketika di belakang halayak ramai, di belakang banyak orang, kita pun juga taat. Jangan kita seperti orang-orang munafik, di hadapan santri, di hadapan teman,
Ketika di majelis taklim kita jaga akhlak, sopan santun, tapi ketika kita sendirian kita justru malah berbuat seolah-olah kita adalah pengikutnya iblis. Waliyadzubillah min dzalik. Ini bagi sudrun-sudrun. Ya, wayahe majelis taklim tulung ojo nggawa rokok. Rokoke dikek sedel dhisik, lek iso cepitno lawang mburi ngono lho. Tung sore wit-witan ora lek ilang. Ile rokok milang ngomong untuk sekretariat tak ijoli rokok. Paham? Nah, terus ngomong, "Beb, rokokku hilang padahal gak sotoni tenan cakal kowe." Ya, jadi iman wa yakin kepada Allah, yakin kepada Allah. Bagaimana yakin kepada Allah? Yakin atas pembalasan Allah. Kita jika ingin tahu keyakinan kita kepada Allah, Anda lebih yakin mana? Uang berada di dompet atau berada di kotak masjid? Luwih yakin di kowe ndek dhuwit 1 juta, dhuwitmu iku wis dikek dompetmu, toh wis dikek amal jariah. Ayo toh lah ngomong untuk ngomong amal jariah gledai kowe bar iki. Nah, itu loh keyakinan kita kepada Allah. Sedangkan Allah sudah memberikan janjinya, kalian sedekah, kalian beramal baik, maka akan aku lipat gandakan. Kita masuk ke jariah, punya uang 10.000, berarti Allah akan ganti 100.000. Percaya? Percaya. Jajal buktikno. Mulai nempak apa aku, Beb? Ya. Nah, itulah bentuk keyakinan kita. Kalau kita mau mengukur besar kecilnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas, dan juga ikhlas. Apa itu ikhlas? Seorang tabi'in, ini generasi setelah sahabat itu tabi'in. Setelah tabi'in itu tabi'in. Tabi'in ini sebagai murid tabi'in bertanya, "Wahai guruku para tabi'in, ikhlas itu apa?" Tolah-toleh. Apa ikhlas itu? Mereka pada terdiam, gak ngerti apa itu ikhlas. Coba aku tanyakan kepada para sahabat. Para sahabat pun ditanya, "Wahai sahabatnya Rasulullah yang berjumpa dengan Nabi Muhammad, apa itu ikhlas?" Para sahabat pun terdiam, tidak bisa menjawab, dan akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu ikhlas?" Nabi Muhammad pun beliau tidak menjawab, melainkan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad kecuali itu adalah wahyunya Allah. Bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Apa itu ikhlas?" Tanyakan kepada Allah. Atau mungkin kau tahu wahai Jibril apa itu ikhlas? Nabi Muhammad tahu apa itu ikhlas, tapi memberikan ajaran kepada kita, memberikan pengertian kepada kita, untuk memahamkan kita butuh cerita, butuh fantasi, butuh interpretasi. Jadi harus difantasikan untuk memahami kalimat apa itu ikhlas. Akhirnya malaikat Jibril pun terdiam. Barangkali kau tahu ya malaikat Jibril apa itu ikhlas? Malaikat Jibril tidak tahu juga apa itu ikhlas. Akhirnya malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah, apa itu ikhlas? Jawaban dari Allah, ikhlas adalah sesuatu yang aku sembunyikan secara rahasia yang tidak diketahui oleh makhluk manapun. Itu yang namanya ikhlas. Jadi untuk menerjemahkan ikhlas gak nyampe awak-awak ini. Artinya ikhlas itu apa? Gak nyampe kita. Butuh tasawuf, butuh ma'rifat, baru kita mengerti ada yang namanya ikhlas. Ini menerjemahkan ikhlas sebegitu sulitnya. Ini kadang-kadang ada orang menyatakan orang itu tidak ikhlas. Loh, artinya ikhlas lo gak ngerti. Kok menuduh orang tidak ikhlas dari mana? Malaikat Raqib dan Atid yang biasa mencatat amal buruk dan baik seseorang itu tidak mengerti kapan orang ini diterima oleh Allah,
Kapan orang ini ikhlas atau sum'ah, gila popularitas, tidak ada yang tahu. Malaikat tuh loh gak ngerti. Kadang-kadang manusia bisa memvonis orang ini gak ikhlas, orang ini ada tujuan, ada tendensi. Tahu dari mana kita? Kewaya. Biasanya gak enak masjid ngomong gak enak iki. Wis tak ampet dhisik ketemu kok Sabtu yang akan datang ya. Dan saya nitip kepada YouTuber. Ngerti YouTuber tuh gak? Gaya ngerti ora kowe? Ora ngerti. Sing biasa ngupload videoku. Tak kandhani sampean. Yo, ini untuk para YouTuber. Saya berterima kasih kalian telah bersusah payah untuk menyebarkan ilmu Nabi Muhammad agar semua umat Islam bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan. Adapun apa yang kami sampaikan berasal dari guru saya Habib Jamal dan berlanjut kepada Habib Umar dan berlanjut lagi ke guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah SAW. Namun permasalahan sekarang banyak YouTuber yang suka memotong-motong terus dikei judul sing aneh-aneh. Wingi dikei judul Habib Husin mati jadi ya apa ini? Kabar duka Indonesia menangis, Habib Husin meninggal dunia. Ya apa iki? Sing mati kuwe lho akhirnya kowe. Ojo ngawur-ngawur. Anda memotong-motong hanya untuk mendapatkan viewer, hanya melihat supaya ditonton oleh orang, menarik perhatian orang, akhirnya banyak orang menonton. Anda membuat fitnah, akhirnya harta yang Anda dapatkan dari memotong video saya, Anda adu dengan politik, Anda adu dengan pemerintahan, Anda adu dengan para pendakwah yang lain. Dikei gambari wong semede, ini gambari Dajjal, fotonya sebelah kowe. Untungnya gak ditulisi saksikan MMA Habib Husin vs ini, wah tambah jembuk maneh iki. Ya saya minta para YouTuber, saya tidak pernah koreksi Anda, silahkan Anda mengambil kalimat ini, tapi tolonglah. Saya mengapresiasi kalian semuanya, tapi jangan membuat judul yang aneh-aneh, akhirnya umat ini kalang kabut. Yang kasihan itu admin telepon, innalillahi wa inna ilaihi, kami segenap anak-anak majelis dari Majalengka mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Habib Husin. Loh, kapan aku mati loh? Ojo ngawur-ngawur. Akhirnya banyak dari Jember, Pak Irwan Siregar, teman saya, telepon jerit-jerit, stres. Ya Allah, saya mau ke Jember. Saya bingung, ini ada teman saya, ada nama Pak Irwan Siregar, ada Pak Agus Faturrahman. Mudah-mudahan kedua sahabat saya diberikan panjang umur oleh Allah. Nangis, assalamualaikum, gimana Habib Husin kapan dimakamkan? Loh, aku ini, jangan ngomong. Loh, katanya mati Beb. Loh, aja koyo ngono. Jangan yang aneh-aneh. Ya akhirnya Anda membuat ini hanya judul, Anda membuat judul, kadang orang itu nggak lihat isinya, kontennya ndak. Iki anyar maneh kayak mau iki. Habib Husin melarang memakai masker. Telepon aku marung. Bib, mohon maaf ya. Ini dari salah satu instansi pemerintah. Kita ini protokol kesehatan, Bib. Habib jangan melarang orang pakai masker. Padha goblok lek jareku. Ya ruwakno dhisik aku ngomong apa. Lah ini untuk para YouTuber, tolonglah kalian jangan membuat fitnah di tengah masyarakat, jangan hanya mempertimbangkan kalian mendapatkan viewer dan akhirnya membuat pemahaman yang salah di tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan, dan besok kita acara Aridwan tipis-tipis. Yo, ono kopdar tipis-tipis. Ini acara Aridwan besok hari Selasa di Musola Sa'adah. Ya, sampaikan kepada ikhwan semua, silahkan yang mau hadir boleh. Apa numpak odong-odong oleh, numpak pickup boleh. Yang penting social distancing, pakai masker dan wudhu dari rumah. Lain numpak pickup ya, pick-up kayak tampar.
Pickup ku isine pirang wong biasane? 30 medit iku numpaki. Ya, jadi isine 30 ya kayak 15. Sementara social distancing. Ya. Saya bocah-bocah harap 30. Besok di sini 50 akhirnya. Ya, besok kita pembukaan majelis di musolanya Kiai Haji Fathul Huda di Musola Sa'adah, tepatnya di depan rumah Al-Fakir. Di situ kita baca Maulid Ulama sebagaimana rutinitas kita baca rotib. Setelah itu kita membaca Maulid Ulama dan kita akhiri dengan majelis talim. Sampaikan pesan ini, kalian semua buat status, ajak orang, ngajak wong iki pahalane gede. Ojo status masalah percintaan tok ae. Hati hari ini hatiku galau. Ojo wis hop. Iki masjid tambah gak karu-karuan kok akhirnya. Wis, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ndak Sabtu ini, Sabtu depan kita digor, tapi besok kita pembukaan majelis Rotibul Haddad Ariduan Tuban, insyaallah di Musola As-Sa'adah. Wallahu a'lam. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahim.